Tuhan Yesus, malam ini kami datang ke tempat ibadah ini untuk merayakan Natal. Bahwa kami sebagai seorang murid, beri kami hati untuk mengerti makna Natal sedalam mungkin, supaya cinta kami kepada Tuhan makin hari makin bertambah, supaya kami makin hari makin kuat mengiring Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan hari ini, di tengah suasana Natal ini, berilah kami hati seorang murid yang mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat kami. Suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya hari ini khotbahnya step by step, saudaraku. Satu langkah demi satu langkah, pelan-pelan, supaya di Natal ini saudara puas mendengarkan firman Tuhan. Oke, nanti di gereja saudara masing-masing Natal itu saudara memperingatinya, hati, pikiran, iman saudara sudah ready, bukan main, karena Natal hari ini ya. Pelan-pelan menyimak satu poin demi satu poin. Jemaat perhatikan. Kalau ibadah Natal itu saudaraku, pasti yang bukan orang Kristen pun tahu. Oh, Tuhan mereka namanya Yesus lahir jadi manusia. Itu semua orang tahu saudaraku. Kita Kristen apalagi kan begitu ya. Tetapi suatu pertanyaan yang lebih dalam tentang itu mungkin tidak akan ditanyakan oleh orang bukan Kristen, saudaraku. Tuhan datang jadi manusia. Khotbah hari ini saya mulai dengan dua pertanyaan. Mengapa ya Tuhan mau jadi manusia? Pernah kepikir? Pertanyaan kedua, seberapa banyak pengorbanan Tuhan ya menjadi manusia? Kalau pertanyaan pertama itu, mengapa ya Tuhan mau menjadi manusia? Tentunya kalau saya tambah pertanyaan lagi, apa tujuannya Tuhan jadi manusia? Saudara pasti bisa jawab, menyelamatkan manusia berdosa, kan begitu? Iya kan? Ya, menyelamatkan orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Ya kita-kita. Berarti kenapa Tuhan mau jadi manusia? Menyangkut satu, masalah keselamatan. Dua, orang berdosa, kan kita itu. Iya kan? Nah sekarang, kalau Tuhan jadi manusia untuk saudara dan saya itu karena masalah keselamatan dan karena dosa kita, apa tidak ada opsi lain ya? Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Apa enggak ada opsi pilihan lain? Ini penting nih jemaat. Tanya orang yang berani iman supaya bisa jawab. Begitu loh. Penting pendalaman tentang Natal itu. Apa enggak ada opsi lain ya? Bisa enggak opsi lain malaikat menyelamatkan manusia? Jangan Yesus datang, malaikat. Gak bisa Pak. Kenapa? Malaikat itu bukan pencipta. Malaikat itu ciptaan. Malaikat jatuh ke dalam dosa jadi setan, tidak diselamatkan loh. Malaikat enggak mendapat keselamatan saudaraku. Malaikat yang jatuh jadi setan gitu saudaraku. Iya, enggak dapat keselamatan. Dia aja tidak bisa diselamatkan. Bagaimana dia bisa selamatkan manusia? Satu opsi lewat. Enggak jadi itu. Dua, bisa nggak iblis dan kawan-kawannya selamatkan kita? Ya nggak mungkin lah. Dia seteru Allah. Tujuannya untuk menjatuhkan kita. Mana mungkin menyelamatkan kita? Dua opsi, gugur. Yang ketiga, bisa nggak manusia menyelamatkan manusia? Mana mungkin?
Manusia kita berdosa. Manusia lain berdosa juga. Bagaimana mungkin orang buta bisa menuntun orang buta? How come? Sama-sama berdosa, mana bisa? Orang berdosa gimana bisa selamatkan orang berdosa? Gua aja nggak selamat, gimana bisa tolong lu? Tetapi karena yang berdosa itu adalah manusia, yang menyelamatkan tidak boleh ciptaan, ya, otomatis harus terjadi inkarnasi. Tuhan jadi manusia. Masalahnya adalah yang berdosa itu adalah manusia. Tuhan harus jadi manusia. Nah, Yesus Kristus jadi manusia itu adalah manusia yang tidak berdosa. Ini penting loh ini loh. Kalau Yesus berdosa, tidak ada keselamatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Generasi Adam, kita ini semua orang berdosa. Yesus bukan generasi Adam loh. Yesus bukan dilahirkan hasil hubungan suami istri, bukan loh. Yang tadi kita baca itu. Pas ini iman orang Kristen. Setelah Yusuf bangun dari tidurnya, malaikat berkata pada dia, anak Yusuf jangan takut. Maria sudah mengandung itu dari Roh Kudus. Yang akan melahirkan juru selamat. Bangun dia. Diambil Maria, tidak bersetubuh dengan Maria sampai melahirkan Yesus. Saudara-saudara tirinya Tuhan Yesus ada loh. Hasil hubungan Maria dengan Yusuf itu ada loh. Jadi Yesus itu bukan hasil hubungan papa mama, bukan. Kalau Yesus hasil hubungan papa mama, ya jadi orang berdosa lagi, begitu loh. Mana bisa dia juru selamat? Bukan, Yesus bukan hasil hubungan papa mama, hanya dipinjam rahim Maria, saudaraku. Itu loh Tuhan Yesus dia. Baru bisa jadi juru selamat. Itu hanya diajar oleh Alkitab, saudaraku. Ya, berhenti sebentar. Yusuf sudah dikonfirmasi oleh malaikat. Bergumul nggak dia? Coba pikir. Ya bergumul lah. Percaya sih dia bahwa Yusuf, bahwa Maria akan melahirkan juru selamat. Walaupun bukan hasil hubungan suami istri. Tapi kalau manusia namanya laki-laki, dia bergumul nggak? Coba kalau saudara Yusuf, mikirnya apa? Iya sih, itu anak Allah, tapi nanti lahir mukanya mirip siapa? Mikir juga kan? Yusuf putih, lahir anak hitam, anak tetangga itu saudaraku. Gimana jelasinnya? Nggak segampang itu kita pikir Natal enak-enak aja. Belum tahu dua orang ini bergumulnya. Maria belum bersuami, belum melakukan hubungan suami, tiba-tiba hamil dia. Apa nggak gempar itu? Kita merayakan enak aja saudaraku. Dua orang itu betapa sulitnya menanggung beban itu. Iya loh, ya kan? Oke, kita lewatin. Jelas ya pertanyaan pertama ya. Nah saudaraku, pertanyaan pertama ini akan dilanjut dengan pertanyaan kedua tadi itu. Seberapa besar pengorbanan Tuhan menjadi manusia? Wah. Dari yang tidak terbatas menjadi terbatas loh. Tuhan yang punya segala-galanya menjadi manusia. Merupa seorang hamba mati di atas kayu salib. Dari tidak terbatas menjadi terbatas. Saya buat ilustrasinya biar gampang kita rasain. Kita yang sudah tinggal di kota Jakarta ini, apalagi status saudara sudah enak, saudara menjadi manajer, saudara bos di kota Jakarta ini, semua fasilitas ada, dipindahkan ke daerah pedalaman, tidak menjadi siapa-siapa, bisa? Itu dari tidak terbatas menjadi terbatas loh. Dari metropol masuk ke pedalaman, tidak jadi siapa-siapa. Di daerah kecil, mau kita goyang kepalanya kencang men, kencang. Di sini udah ada AC enak-enak, apa ada di kampung. Jadi miskin, gak ada apa-apa. Mau? Dulu saya sebelum jadi pendeta kan sekolah pendeta, praktek 2 bulan ke pedalaman. Pergi saya ke pedalaman itu, wah susah men. 2 bulan praktek. Itu mandinya di kali berpasir. Jadi kalau mandi udah jalan kaki pulang udah kering, gatal lagi karena pasir, nggak pernah bersih saya. Aduh menderitanya, tidur gatal-gatal, nggak pernah bersih. Saya lihat misioneri itu 15 tahun di situ, saya baru sebulan. Dia sampai kulitnya itu korengan saudaraku, dia happy. Rumahnya di Eropa besar-besar loh. Saya jadi malu sama misioneri ini. Ingat Tuhan lebih malu lagi saudaraku. Saya baru sebulan, nggak tahan men. Itu misioneri
Oh, pedalaman itu saudaraku, ya pelayani pedalaman itu, saudara mungkin ngerti ya. Dia kalau mau BAB, dia bawa tongkat. Duduk, kenapa? Banyak babi-babi kecil mau makan dia punya BAB. Dia pakai tongkat, tunggu. Itu orang barat itu, setelah dia selesai, dia pergi, itu BAB-nya diserbu oleh babi itu, saudaraku. Tiap hari saya liatin babi kecil-kecil tuh, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ngintip-ngintip dia, saudaraku. Udah selesai pelayanan 2 bulan, buat perpisahan, babi itu dipanggang untuk aku makan. Tiap hari dia makan BAB-nya orang bule. Gua liatin itu, saudaraku. Kita potong babi untuk Pak Antoni sebagai perpisahan. Bayangkan tuh. Itu babi sepotong, nempel di sini, bos. Mau turun susah. Ya, pok rasa western, babi rasa bule itu, saudaraku. Nempel di sini susah. Tapi saya ingat Tuhan Yesus lebih susah. Gua telan juga, amin. Itu 2 bulan itu loh. Missionary itu 15 tahun loh. Dia happy life. Betapa sulitnya dari yang tidak terbatas jadi terbatas loh. Tuhan tinggalkan semua kemuliaannya. Dia lepas jubah kebesarannya. Datang jadi orang, hidup di keluarga miskin. Hidup di keluarga miskin. Matinya disalib, kuburannya dipinjamin orang. Men. Dia dikubur kuburannya di antara orang fasik. Papamu majelis ya, papamu pendeta ya, terkenal di gereja. Kalau sudah meninggal, dikubur di mana? Di kuburan orang agama lain mau gak? Janganlah Pak, janganlah. Dikubur ya, di belakang itu udah disiapin tuh pendeta-pendeta yang dulu itu majelis-majelis dulu sudah meninggal itu Pak. Itu papaku pendeta ya, di situlah Pak. Biar mereka berteman, mana tahu malam mereka mau rapat-rapat, di situlah Pak. Masa dikubur di perkuburan orang Chinese di sana? Yuk gak mau kan? Tapi Tuhan di Alkitab ditulis loh. Di antara orang fasik. Di antara orang fasik. Tempat kuburannya dipinjamin. Orang kaya Yusuf dari Arimatea itu. Dipinjamin. Ada senang gak apa-apa. Suaraku lebih kencang dari ini, saudaraku. Dipinjamin loh. Mau tahu Tuhanmu itu. Dipinjamin. Kita semiskin-miskinnya, saudaraku. Kalau mati masih ada kayu untuk kita buat loh. Tapi dia nggak punya. Dia nggak punya. You mau tahu Tuhanmu itu. Dari tidak terbatas, punya segala-galanya. Dia sengaja batasi dirinya. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Bapa. Bahkan mengambil rupa seorang manusia. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu loh. You melihat nggak itu Tuhan tuh? Mau lihat itu Tuhan itu. Serba besar pengorbanannya. Pak Pendeta, kalau sudah begini, yang saya ngerti, apalagi Pak, supaya hatiku tambah mengerti Tuhan. Dalam pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, satu, udah jelas Tuhan itu korban harga diri. Sudah pasti. Sudah pasti korban harga diri. Dipukul, disiksa, dicambuk, disalib, diejek, diludahin. Itu korban harga diri, men. Itu korban harga diri. Saudara mau tahu? Yesus di atas salib itu yang ada saudara di foto-foto itu, dia pakai sepotong kain kan. Saudara mau tahu Alkitab the real meaningnya apa? Mereka membagi-bagikan pakaianku. Kata kitab Yesaya, kata juga kitab Injil. Di Injil, pakaian itu ya pakaian luar yang bisa dibagi-bagikan. Tapi kalimat berikutnya bacanya apa? Mereka membuang undi atas jubahku. Kenapa diundi? Jubah itu dalam bahasa mereka itu kitona, undergarment. Pakaian dalam itu. Pakaian dalam orang Yahudi kayak long dress, saudaraku. Kayak long dress satu, gak bisa dibagi. Maka diundi. Kalau dia menang, diambil. Waktu ada yang menang, dia robek itu baju, itu jubah kan. Itu pakaian dalam. You mau Tuhan gak? Mau tahu Tuhanmu itu korban perasaannya kayak apa? Di salib itu, Tuhan tidak pakai sehelai pun kain. You must know that one. Badannya itu ditutupi oleh darah semua. You must know that one. Yang di foto-foto tidak mewakili, saudaraku. Tidak mewakili loh. Tapi orang nggak mau ngomong. Karena orang bilang pornografi lah. Apa orang nggak mau ngomong?
Tapi kalau kita sudah baca teliti, hatimu tak tahan. Tuhan yang kamu sayang, Tuhan yang korban perasaan itu, disalib itu enggak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Mau tahu Tuhanmu itu? Enggak pakai apa-apa. Itu loh. Itu mahkota itu ya. Itu dianyam sembarang, kalau diletakkan begini aja, goyang jatuh. Itu udah nempel, dipukul, dia masuk itu saudaraku. Itu duri raksasa itu saudaraku. Tembus ke kepala, kulit kepala, tembus ke dalam itu. Maka dibilang dia pingsan, dia mati. Salah satu definisi kematian kerusakan otak. Karena itu masuk ke dalam saudaraku. Kerusakan otak itu, mati itu. Itu Tuhan itu. Korban fisik sudah pasti. Korban perasaan. Siapa peduli dia? Muridnya jual dia. Petrus sombong rohani. Tidak, aku akan mati untuk engkau. Siapa lagi? Keluarganya, saudara-saudaranya menganggap dia sudah gila. Baca itu Alkitab, menganggap dia sudah gila. Korban segalanya. Korban status, korban fisik, korban perasaan. Yang keempat korban apa? Korban relasi. Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kok anak bisa ditinggal bapak ya? Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Jawabannya sangat penting, saudaraku. Karena menebus engkau dan aku orang berdosa. Karena ditebus orang berdosa, Tuhan adalah agung, suci, mulia. Tidak bisa bersatu dengan dosa, saudaraku. Korban relasi. Putus semua loh. Kalau mau disebut korban, Yesus korban segala-galanya. Seberapa besar pengorbanan Yesus, Pak Pendeta? Segala-galanya. Segala-galanya. Itu loh, mau ngerti makna Natal itu. Jadi kalau kita Natal bahkan di gereja itu, gegap gempita, meriah, sukacita, nggak ada salahnya. Tapi jangan hanya mengerti di bagian itu. Jangan. Saudara tahu siapa yang paling mengerti makna Natal? Satu saja orangnya, Maria. Kenapa begini Pak Pendeta? Maria tahu Taurat Tuhan. Jadi ketika malaikat datang, salam bagimu, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung. Maria tahu Taurat Tuhan. Dia tahu Yesus lahir untuk apa. Jadi waktu dia lahirin Yesus itu, pikiran Maria sukacita melihat anaknya sehat sekali. Tapi dia baca Taurat Tuhan, dia tahu matinya anak itu gimana. Waktu satu sisi menggendong anak itu begitu bagus wajahnya. Di momen yang sama pikiran Maria sudah sampai 33,5 tahun ke depan. Karena anak ini dilahirkan untuk disalibkan. Tidak ada orang punya perasaan seperti itu. Dia punya anak, lahir si Joni kecil. Pak Joni cakep banget tuh. Itu kepalanya gede Pak. Kita sekolahin sampai PhD, sampai permanent head damage, sampai susah kepalanya ya Pak ya. Kita sekolahin. Mana ada yuk kepikir, Joni nanti 33,5 tahun kau mati ya. Mana ada. Itu Maria itu. Jadi kalau Natal ada drama. Biasanya Marianya kan ayu, cakep kan. Kalau Maria yang gendut itu food tester di belakang itu saudaraku. Itu Maria gendut. Ini Maria yang halus, lembut, Yusufnya ganteng, bawa tongkat lah sama kambing domba. Anjing gak pernah ada saudaraku kambing domba. Nah, kalau saudara melihat Maria itu, yang berperan jadi Maria, Marianya hanya cantik, ayu saja, nothing man. Tidak mewakili apa-apa. Yang berperan Maria itu, dia harus punya suatu jiwa mewakili the real Mary. Apa itu? Sukacita, campur gelisah, campur khawatir, campur gak tahu harus ngomong apa lagi. Karena anak ini dilahirkan untuk dimatikan. Gimana itu perasaan seorang ibu? That is Christmas. Itu Natal. Itu Natal, saudaraku. Orang semua nyanyi segegap gempita. Memang sih Tuhan selamatkan kita. Tadi di balik itu siapa mau ngerti? Berapa besar pengorbanan siapa mau tahu? Semua kita mau senang sukacita, Tuhan gak salahkan kita. Tapi siapa mau tahu pengorbanan dia? Hanya Maria. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, ada seorang wanita sebaya nangis di situ. Itulah Maria, saudaraku. Apa yang dia takutkan waktu dia lahir itu, hari itu jadi kenyataan. Yusuf sudah tidak ada. Mungkin Yusuf sedang antar furniture atau sudah mati, nggak tahu saudaraku.
Atau tertimpa lemari, I don't know. Yang ada hanya Maria di situ. My son, my living God. Anakku, juru selamatku, itu yang dia takutkan. Hari itu menjadi kenyataan. Coba kira-kira bayangkan. Bagaimana sih suasana ekspresi wajah Maria pada saat Yesus lahir. You bilang sukacita saja. Nangis di dalam, nobody knows. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. You mau tahu Natal? Sukacita buat you dan saya. Penderitaan untuk Tuhan. You mau tahu? You mau tahu itu Natal? Saya kasih ilustrasi ya, biar bagus. Satu papa dengan 3 anak. Suatu hari, pas hari hanya, 3 anak itu dikasih hadiah oleh papanya. Anak pertama dapat hadiah, dia langsung buka itu hadiah. Senang banget dia. Dia loncat. Makasih papa, hadiahnya mahal sekali. Dia tunjuk teman-temannya, dia pergi sukacita. Boleh-boleh aja. Anak kedua, buka di tempat, langsung nangis. Hatinya mudah terharu. Ya, boleh aja. Anak yang ketiga, dia ambil hadiahnya. Thank you papa, makasih ya. Dia tidak nangis, dia tidak sukacita berlebihan. Dia masuk ke kamar. Dia buka itu hadiah, mahal. Tahu pikirannya apa? Papaku ini mau korban berapa lama ya? Untuk memberikan 3 hadiah mahal ini kepada kami. Sudah berapa besar pengorbanan papa ya? Mungkin dia tidak pakai ini, tidak pakai sekian tahun baru bisa ada 3 hadiah ini. Air matanya turun, men. Saya harus sayang sama papa. Berapa besar pengorbanan papa. Adik pertama tidak ada orang yang salahkan. Adik kedua oke. Tapi koko pertama dia lebih belajar untuk mendalami pengorbanan papa. Bukan sekedar hadiahnya saja. Tapi di balik hadiah itu, Jesus was born to be crucified. Yesus dilahirkan untuk dimatikan. Jikalau engkau di gereja berperan saya Maria, you bisa ekspresikan itu dan you berhasil. Itu kuasa itu keluar. Orang nonton itu terkesima dia. Tapi kalau kamu tidak mampu hanya mewakilkan wajah cantik saja, hanya suasana meriah saja, tidak mendatangkan apa-apa. Orang rohani itu melihat sesuatu, fenomena hanya lahiriah orang lihat, tapi orang rohani melihat something inside. Itu beda loh, men. Natal itu beda sekali. Begitu. Maka hati-hati, Natal yang meriah di metropolitan besar dengan Natal di pegunungan daerah dalam itu, usuk hikmat, belum tentu yang metropol itu menang loh. Belum tentu. Kesungguhannya belum tentu, saudaraku. Itu tidak bisa dijawab dengan hiruk pikuknya musik. No, something inside your heart. Saya mau close khotbah ini ya dengan satu ilustrasi 15 tahun lalu waktu saya diundang khotbah Natal. Itu advokat seluruh Indonesia, Jakarta itu undang saya datang. Kita mau yang berbeda Pak Pendeta. Oh, you mau yang beda? Oke. Undang 2 pembicara, 1 pendeta, 1 pastor. Oke. Duduklah sama-sama. Pastornya khotbah bagus. Saya ambil ilustrasinya ya, bagus ilustrasinya. Dia ngomong begini. Suatu hari aku diundang ke satu gereja untuk khotbah Natal. Ketika hari tiba, itu gereja biasanya kan sudah buat dekorasi semua. Itu sudah gladi resik, semua udah nyanyi, semua udah beranda bagus. Jadi jam 7 waktu pas mau mulai itu salah satu pengurus panitia Natalnya. Dia cek semua udah beres, oke. Yang terakhir dicek itu loh, boneka Natal itu yang mau digendong Maria itu nggak ada. Kemana nih boneka? Dicari-cari di sudut-sudut gereja nggak ada. Tahun lalu ada itu. Waduh, acara udah mau mulai. Jadi bagaimana? Acara udah jalan, terpaksa cari di Starmart paling dekat, toko paling dekat apa, dapat boneka. Tapi boneka perempuan yang matanya gini-gini, saudaraku. Bukan Yesus, Yesi itu. Ambil juga, paling ditutup matanya, kan begitu. Ya. Udah acara mulai, penasaran ini panitia. Dicari lagi, ketemu loh. Boneka Tuhan Yesus yang dulu punya. Ada terselip di antara kardus-kardus. Nah, pastor yang ngomongnya bagus. Dia ngomong gini, aku khawatir. Aku khawatir sekali. Peristiwa seperti itu mencerminkan iman Kristen kita. Yuk pada saat Natal, kamu baru cari mana Tuhan Yesusnya ada di sini kah? Ada.
Setelah Natal selesai, boneka Tuhan Yesusnya kamu simpan di gudang gereja. You pergilah hidup, gak ada Yesus di dalamnya. One day, 25 Desember, you datang cari lagi. Ya khawatir. Artinya, dalam hidup kita itu, Yesus hanya di makna Natal saja. Tidak pernah daily life. Itu tidak bagus loh. Maka kalau gereja Natal kelihatan kan? Kalau ibadah biasa, ya segini-seginilah. Kalau ibadah Natal, bisa yang datang 300 orang. Saudaraku, pakai kursi ekstra. Ya. Wajah-wajah yang 300 tahun gak ketemu juga muncul. Udah loh. Muncul semua tuh. Ya. Cari makan. Bawa barang. Ya, nanti datang dalam setahun itu. Tahun depannya muncul. Itu namanya Kristen kapal selam. Selama 10 tahun dia. You want to know Christmas? You mau tahu Natal itu? Satu sisi aku dan engkau senang sih. Kita karena Tuhan kita diselamatkan loh. Tapi sisi lain, you mau melayani Tuhan. Kamu mau nyanyi untuk Tuhan. Kamu mau jadi pendeta. Kamu mau jadi worship leader. Kamu mau jadi pendoa. You harus ngerti ini sedalam mungkin. Siapa kita? Seberapa berharga kita? Sehingga Tuhan mau korban begitu besar. Siapa? Siapa engkau? Siapa saya? Pak Andi kenal saya lama. Saudara tahu saya siapa? Dulu agama saya Buddha. Dulu tahu saya siapa? Saya bekas orang gila. Dulu saya depresi. Telanjang di jalan saya. Ditangkap masuk ke rumah sakit jiwa di depan Husada itu Dharma Jaya. Sekarang udah tutup. Jangan takut, sekarang udah gak gila aku. Telanjang sudah di jalan, ditangkap loh. Masuk rumah sakit jiwa. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa waktu umur 26. Sekarang sudah 59 saudaraku. Jam 2 subuh itu. Yesus, aku gak kenal kamu. Tolong saya, mau gak? Ya, saudaraku. Siapa aku? Kok dia mau korban segala buat orang kayak gini? Siapa? Siapa kamu? Sehebat apa kamu? Seberharga apa kamu? Kenapa Tuhan harus turun untuk kamu? For what? Siapa kita? Siapa? Berapa berharga kita? Kenapa Tuhan mau jadi korban segala-galanya? Siapa? Coba pikir. Kalau dua pertanyaan itu. Kenapa Tuhan jadi manusia? Dan seberapa besar pengeluaran Tuhan jadi manusia? Dua pertanyaan digabung jadi satu. Jawabannya kalimat pendek, hanya singkat. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Jawabannya apa? Karena Tuhan cinta. Yes. Karena Tuhan cinta kamu. Karena Tuhan cinta aku. Sehebat apapun, seburuk kamu apapun, berdosa apapun kamu. Karena Tuhan cinta. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Maka Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Jadi nanti kalau you ke gereja Natal, udah ngerti ya? Senyummu, jangan lupa hatimu. Ya, ada air mata yang di dalam begitu. Makasih Tuhan. Thank you so much. Kau begitu baik. You nyanyilah. Dari gunung ke gunung, bukit ke bukit, nyanyi. Tapi hatimu harus suatu komitmen. Tak boleh lupa Tuhan. Sampai tua, tak boleh lupa Tuhan. Pelayanan tidak kenal berhenti sampai mati. Aku 3 kali mati. Tuhan tolong gak mati. Dari serangan jantung, dari bunuh diri, depresi, gak mati. Aku terkena serangan jantung 4 tahun lalu. Zaman COVID di Penang. Saya tidak mati, saudaraku. Saya kena korban diabetes. Itu papa ada diabetes, kena di saya, kena di mata kanan. Ini buta sekarang, gak lihat. Ini tinggal 16% waktu dia udah tina itu pendarahan itu. Saya pegang apa yang gak bisa, saudaraku. 16% kayak lampu yang mau pijar, mau putus. Saya biasa Senin sampai Kamis kemana-mana. Sekarang di blok Tuhan 2 meter aja aku gak bisa. Makan gak pernah bersih, gak bisa pasti mulut. Ini mata ini berpasir-pasir, itu darah semua, saudaraku. What I do? Saya operasi di Singapura. Sekarang bisa lihat 80%. Dan dokter bilang, waktu sakit seperti itu, you tidak boleh tidur dalam posisi terlentang atau tengkurap, nggak bisa. Karena darah akan terus keluar. You harus tidur dalam posisi duduk.
Kayak duduk di kantor, aku tidur posisi duduk setengah tahun. Tapi aku ngomong loh, aku gak pernah lupa Engkau Tuhan. Aku mau pelayanan sampai mati. Mata tinggal satu sih. Jalan maka saya turun pelan-pelan, tinggal satu. Jantung sudah operasi saudaraku. Tapi badan tidak sekuat dulu. Tapi kalau semangat berkobar-kobar boleh dites. Aku gak pernah lupa itu saudaraku. Saya tidak pernah lupa itu. Saya gak pernah lupa cinta Tuhan. Saya tidak pernah lupa pengorbanan Tuhan. Saya gak pernah lupa Tuhan jadi manusia untuk orang kayak gini. Aku gak pernah lupa. Tak pernah. Maka kalau apa yang terjadi pada kita, you komplain, you marah. Tuhan, kok kayak gini? Malunya jadi orang Kristen. Seberapa besar pengorbananmu untuk Tuhan, sehingga you harus tuntut Tuhan. Seberapa besar. Belum sampai mengucurkan darah. Belum sampai dipaku di atas kayu salib. Belum sampai darah mati martir saudaraku. Hanya korban perasaan, korban harga diri, melayani, korban tenaga. Kita sudah hitungan sekali sama Tuhan. Berani banget orang Kristen ini. Bawa firman ini. Taruh di hatimu dalam-dalam sampai tua. Sampai terakhir kali engkau menembuskan nafas terakhir. Itu you ngerti what is the meaning of Christmas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita hening sejenak, saudara sekalian. Lihat dirimu masing-masing. Kalau hari ini you boleh merayakan Natal, kamu tahu. Karena Tuhan cinta. Seberapa besar pengorbanan Tuhan untuk orang-orang seperti kita. Dari tidak terbatas menjadi terbatas. Korban harga diri, korban perasaan, korban fisik, korban relasi. Gak ada yang tertinggal untuk engkau dan saya. Doa di hatimu masing-masing. Biar Natal tahun ini punya makna yang sangat dalam. Sangat dalam. Tidak bisa digoncangkan oleh kesulitan apapun. Tidak ada yang bisa menarik kita keluar dari Tuhan. Kita tidak mungkin buang iman. Tidak mungkin pindah iman. Ajarkan kepada anak cucu kita firman Tuhan seperti ini. Natal sukacita buat manusia, penderitaan bagi Tuhan. Natal kemenangan Tuhan atas dosa, kemerdekaan kita menjadi warga negara surgawi. Apa komitmenmu untuk Tuhan? Kalau Tuhan korban segitu hebat, kau balasnya apa? Hai anak muda, kau balas Tuhan itu apa? Anak gadis, hidupmu benar? Sungguh kau melayani Tuhan di PD hati Bapak ini? Kau takut melayani? Kau tahu berapa besar pengorbanan PD ini? Kau tahu berapa banyak air mata yang sudah turun? Kau tahu berapa banyak orang sudah lahirkan menjadi orang besar di tempat ini? Korban tenaga, korban fisik, korban perasaan, korban harta. Kau tahu berapa besar? Tuhan, terima kasih kau datang menjadi manusia. Terima kasih sekali untuk kami orang berdosa. Hati kami bersuka cita, tapi kami tidak mau hanya sekedar itu. Kami mau memahami Tuhan lebih dalam. Kami mau seperti Maria
mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih untuk Natal yang indah ini. Taruh dalam hati kami Tuhan, kuasai segenap hidup kami Tuhan, sehingga nanti kami sampai hari tua kami, sampai rambut kami putih, sampai hari-hari terakhir kami ingat Tuhan Yesus segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.